Untuk rencana kegiatan hari ini kita ada pemeliharaan preventif, kemudian ada geser tiang TM. Kebetulan untuk ruas penyulang Cipelah, jadi penyulang Cipelah ini kita di Rekloser Sadu dan SSO sampai dengan SSO DCL itu. Nah ini untuk kebetulan ada pembangunan masjid di sekitar situ yang memang sudah hampir menyentuh SUTN. Maka dari itu hari ini rekan-rekan ada kegiatan geser tiang TM untuk mengantisipasi pembangunan masjidnya supaya tidak mengenai di SUTN. Untuk segala sesuatunya terkait dengan kesiapsiagaan personil, kemudian APD-nya, kemudian terkait dengan prosedur-prosedur yang memang harus dilakukan oleh rekan-rekan, semua sudah disampaikan pada saat briefing. Nanti di lokasi akan dipantau dan diawasi oleh rekan-rekan pengawas dari sisi K3 maupun dari sisi ketenaga listrikannya. Sebelum kita mulai pekerjaan, saya membacakan dulu SOP-nya terkait pekerjaan geser tiang hari ini. Tadi sudah dilakukan pengecekan peralatan kerja dan semuanya masih layak pakai dalam kondisi bagus. Untuk instruksi kerjanya saya bacakan dulu ya. Untuk yang pertama, dalam pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan pemadaman terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, rekanan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar konstruksi. Lalu selanjutnya memasang tangga fiber dan dilakukan bongkar konstruksi. Dilanjutkan untuk melakukan pemindahan tiang menggunakan mobile crane ke lubang baru. Lalu setelah tiang terpasang berikut travers dan isolator, dilakukan memindahkan jaringan dari tiang lama ke tiang baru. Kemudian setelah jaring TM pindah ke tiang baru, penyulang dinormalkan kembali. Selanjutnya, petugas teknik melaporkan pekerjaan kepada operator ULP bahwa pekerjaan telah selesai. Kemudian merapikan peralatan kerja. Kemudian staf teknik melaporkan ke piket operator ULP untuk meninggalkan lokasi dan dilanjutkan dengan evaluasi dan berdoa. Untuk pekerjaan hari ini saya bacakan untuk potensi bahayanya ya. Potensi bahayanya yang pertama adalah ketinggian dengan resiko terjatuh dan terpeleset. Maka untuk pengendaliannya agar digunakan full body harness yang masih layak pakai, serta menggunakan tangga yang masih layak pakai. Kemudian untuk induksi listrik dengan resiko tersetrum. Dalam hal ini pengendalian resikonya agar rekan-rekan yang bekerja pastikan dulu bahwa telah padam. Yang kemudian grounding telah terpasang. Dilakukan pengecekan tegangan dan menggunakan sarung tangan 20 kV saat mengoperasikan switching serta menggunakan sepatu 20 kV saat mengoperasikan switching. Nah, kemudian saya akan melakukan pengecekan kondisi kesehatan ya. Untuk pelaksana hari ini ada Pak Hendra, Pak Haris, Pak Ndero Jimat, Pak Imam, dan Pak Rudi ya. Kondisinya sehat semua, Pak? Sehat, oke, alhamdulillah. Semalam cukup tidur kan? Oke. Untuk APD melekat, helm pengaman masih layak semua ya. Yang bekerja di ketinggian agar menggunakan tali. Oke, kemudian untuk pakaian kerja semua masih layak pakai. Sabuk pengaman tadi sudah dicek ya, masih layak ya Pak ya. Oke. Kemudian untuk sarung tangan aman, nggak lubang ya, nggak bolong ya. Oke, sarung tangan 20 kV juga masih layak pakai. Sepatu semua udah memastikan pakai sepatu safety. Oke, tahan pukul ya. Oke. Kemudian untuk sepatu 20 kV masih bagus ya tadi. Oke. Monitor, jadi kondisi hari ini semuanya sehat. Peralatan kerja masih layak pakai dan APD melekat juga masih layak pakai. Oke. Sore yang 22 Pak Seno panggil. Betul Bu Ida, sesuai SOP pekerjaan hari ini. Pekerjaan geser tiang penyulang Cipelah, ruas Sadu DCL. Untuk personil yang bekerja di ruas tersebut, kami sudah siap. Untuk ruas tersebut minta dipadamkan Bu Ida.
belajar dari kejadian-kejadian bukan hanya di UP3 Majalaya, khususnya yang ada di distribusi Jawa Barat. Kita belajar di situ, ngambil lesson learn bahwa K3L itu memang diperlukan sekali. Pada saat melaksanakan pekerjaan, awalnya memang kita harus melakukan safety briefing. Safety briefing itu untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan kondisi pertama pekerja itu secara fisik sehat kelihatan, tapi bukan hanya secara fisik. Di situ perlunya K3L, secara fisikis juga harus dilihat. Karena kalau secara fisik siap, tapi secara fisikis tidak, nantinya pada saat aktivitas pekerjaan akan menjadi potensi terjadinya kecelakaan kerja. Itu. Yang kedua, pejabat K3L di sini harus memastikan juga bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, alat kerja harus semua sesuai standar. Kemudian harus dipastikan juga alat pelindung diri. Kemudian harus mengacu pada SOP yang berlaku tentang pekerjaan. Kemudian JSA dan biraknya. Ada satu hal lagi, kalau memang bekerja di unit yang lain atau di garis unit harus ada working permit gitu. Itu pentingnya K3L. Jadi intinya kita berupaya agar tidak terjadi kecelakaan kerja, dan di sini prinsip kita bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada jiwa manusia itu. Baik Pak Wika, untuk pekerjaan di ruas DCL geser tiang sudah selesai, ground stick untuk kedua arah sudah dibuka oleh HAR 1 dan HAR 2. Tandanya diberi tegangan kembali Pak. Kami aman di lokasi, untuk personil maupun peralatan sudah kami cek, posisi aman Pak. Baik, kami ulang, untuk pekerjaan di penjualan Cipela ruas 1 sampai DCL sudah selesai. Personil peralatan sudah dipastikan aman bila diberhentikan kembali. Betul. Untuk personil yang bekerja di ruas tersebut sudah dipastikan aman. Seandainya 1 DCL dimasukkan tegangan. Untuk pekerjaan hari ini sudah selesai ya rekan-rekan. Di sini evaluasi sedikit, saya mau mengingatkan lagi untuk pekerjaan, terutama bagi yang ketinggian ya, agar tali helm itu senantiasa dipasang yang benar, yaitu di bawah sini. Jadi tidak dipasang di atas helm seperti itu. Kemudian untuk yang bekerja, pelaksana sebisa mungkin harus memakai sepatu safety tahan pukul gitu. Mungkin memang tadi sempat ada yang menggali ya di awal, jadi pakainya sepatu boot ya, sepatu boot biasa. Tapi ketika sudah bekerja tadi memang saya lihat sudah diganti sih sepatunya. Cuma tadi memang ada yang harus diingatkan dulu. Jadi kedepannya supaya bisa lebih aware aja terkait penggunaan APD-nya. Mungkin sekian itu dari saya. Untuk evaluasi pekerjaan tadi langsung sudah oleh Pak Tedo. Sekarang mungkin kita berdoa ya Bapak Ibu, karena pekerjaan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah semuanya aman, sehat walafiat. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K3L.